Pemirsa Intens Investigasi, viral dan tersebarnya dugaan hasil putusan perceraian antara pasangan Teuku Ryan dan Ria Ricis memang seolah menimbulkan drama baru dalam biduk rumah tangga mereka. Ia merincikan hampir keseluruhan drama perkara yang terjadi sejak awal bulan Ramadan 2022 atau baru berjalan 6 bulan sejak Ricis dipersunting Ryan di awal November 2021 silam. Kabarnya saat itu, Ricis yang baru-baru di kehamilan awal anak pertamanya Moana tidak nyaman dengan ucapan dari ibunda Ryan terkait hidangan untuk Ryan dan Ryan yang masih harus bekerja di kondisi bulan Ramadan saat itu. Lantas seperti apa pula Denny Darko melalui kartu tarotnya mencoba menguak kebenaran konflik Ricis dengan sang mantan mertua atau ibunda Ryan? Seperti apa pula sebenarnya sosok sang mertua di mata Ricis? Benarkah pula lewat kartu tarotnya Denny Darko bisa melihat penyebab-penyebab tersebut sebenarnya dibuat-buat oleh Ria Ricis karena memang sudah tidak ada ketidakcocokan di antara mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dengan ini saya juga melepaskan pernikahan kita dari jari saya. Berbagai pertanyaan tentu muncul saat viral dan tersebarnya dugaan hasil putusan perceraian Ria Ricis untuk sang suami Teuku Ryan yang didaftarkan Ricis melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, dituliskan banyak warganet terkait sosok yang terlalu bawa suasana atau baper menanggapi ucapan yang keluar dari mulut mantan mertuanya tersebut. Ricis dalam hal ini dan juga dari dugaan putusan yang tersebar di sosial media memang dituliskan terbawa suasana atau baper karena sikap ibunda Ryan yang saat itu seolah ingin mencampuri perkara rumah tangga mereka dengan ikut andil dalam suguhan yang diberikan Ricis untuk sang suami kala itu dan Ryan yang menurutnya bekerja saat di bulan suci Ramadan. Penasaran dengan kebenaran hal ini, tim Intens Investigasi pun mencoba menelisik langsung lewat penerowongan Denny Darko dari kartu tarot miliknya dan mencoba mencari tahu benarkah faktor tersebut yang membuat Ricis di awal merasa ada yang tidak wajar dalam hubungan rumah tangganya sehingga akhirnya memutuskan untuk menggugat sang suami ke pengadilan. Kalau saya melihatnya ini kita itu mengira terjadi satu hal yang sangat luar biasa. Sebenarnya apa yang terjadi ini adalah satu hal yang sangat lazim terjadi pada pernikahan. Saya pun sempat mengalami beberapa hal yang terjadi dan saya berani bilang seperti ini karena banyak klien tarot saya yang juga mengalami hal yang serupa. Pernikahan yang baru, suami yang masih memiliki kebiasaan seperti saat dia masih bujangan, permasalahan keuangan, dan hal-hal yang lainnya. Permasalahannya ini simpel. Tidak ada yang, apakah ada perselingkuhan, orang ketiga, atau secara besar, secara langsung tidak dinafkahi sama sekali, itu tidak ada. Dan saya melihat bahwa ini permasalahannya adalah istri yang gelisah karena sedang menempuh kehamilan dan merasa, ini kata kuncinya, sendirian. Mohon maaf saya harus mengatakan ini tidak tertangani dengan baik. Tapi ini pun sebuah kewajaran karena Teuku Ryan adalah seorang pemuda yang baru menikah seperti itu. Dan mungkin dia tidak menemukan tempat orang-orang untuk bisa berbicara dan meminta pendapat. Kalau yang dituliskan ya, dan kita menganggap itu benar semua, itu sesuatu yang lazim juga kok. Anak menantu perempuan dengan ibu mertua perempuan salah paham terjadi di miliaran penduduk di seluruh dunia. Mungkin jutaan, ratusan juta keluarga di seluruh dunia. Nggak sesuatu yang, saya lihat ini kesalahpahaman semuanya. Tidak ada yang bermaksud.
Tapi ya karena itu tadi, Ria Ricis ini mungkin baru menikah, terus kemudian alhamdulillah diberi kehamilan, berjumpa dengan seorang laki-laki yang tadinya dari daerah terus kemudian pindah ke Jakarta. Dia juga setelah sekolah langsung harus bekerja. Ini semua orang-orang yang dalam kondisi perubahan dikumpulkan di satu tempat menghadapi sesuatu yang tidak biasa mereka hadapi. Apakah dia merasa tidak diperjuangkan? Ya, dia pasti merasa tidak diperjuangkan dari apa yang saya baca dari gugatan. Apakah dia memperjuangkan? Dia pasti sudah memperjuangkan secara mati-matian. Tapi nggak ketemu komunikasinya. Jadi kalau saya pikir akhirnya jadi miskomunikasi dan terjadilah hal-hal yang kemarin itu terjadi, berpisah rumah dan sebagainya, yang mana kalau saya jadi Rian, saya akan terus memohon dan mengejar komunikasi. Mertua itu nggak ada. Saya jamin 100%, 100 juta persen nggak ada alasan mertua. Bahkan saat dituliskan kan di situ kan Ria Ricis tidak mempermasalahkan apa yang dikatakan oleh mertua, tapi kenapa kok terkesan si suaminya ini seperti membela ibunya. Nah, ini kan sesuatu perasaan. Dan perasaan ini kan sebenarnya butuh validasi. Jadi kalau ditanya di sini, sarannya apa? Ya saya pikir wanita itu perlu divalidasi. Kalau wanita tanya sesuatu, setujui aja. Kalau misalkan dibilang habis Selasa itu Kemis ya, iyain aja dulu. Sampai dia merasa tenang. Baru kita minta dia untuk bercerita kenapa dia merasa seperti itu. Saya kira nggak punya uang itu bukan satu hal yang jadi permasalahan besar ya. Ini kan satu hal yang ya akhirnya saling merasa, terus kemudian menimbulkan sebuah penilaian itu salah, terjadilah hal yang terjadi ini tadi. Teguh Rian tentu saja tetap mencari nafkah. Permasalahan uang itu kalau saya pikir ya mungkin yang saya baca ya, karena juga dijelaskan kan Teguh Rian di situ kan merasa tertekan dengan cicilan rumah, uang yang nggak masuk, sehingga menimbulkan ya saya kira itu tadi ya sebuah telat tindakan atau sebuah respon yang terus kemudian kurang tepat, tidak seperti yang diharapkan oleh Ria Ricis. Nah terus kemudian adanya sebuah, kalau saya kira itu uang yang harusnya memang masuk, mungkin saja belum masuk tapi ditransfer duluan menggunakan uang pribadi Ria Ricis. Saya kira begitu ya. Apa yang disampaikan ini benar adanya, kalau saya kira sih nggak ada yang ditambah-tambahi. Dan walaupun terkesan pembelaan, tapi ini jelas sekali bahwa dia ini bukan bermasalah dengan Ria Ricis ya, ini bermasalah dengan ungkapan netizen selama ini. Ya, memang dalam hal ini tak sepenuhnya diduga konflik antara Ricis dan sang mertua, diduga menjadi awal mula dalam gugatan yang dilayangkan pemilik nama asli Ria Yunita tersebut, diduga melayangkan gugatannya untuk sang suami. Dalam beberapa poin lainnya juga tertulis dalam dugaan putusan yang viral tersebut, Ricis diduga sulit membangun komunikasinya dengan Teguh Rian hingga kurangnya nafkah batin yang diduga didapatkan Ricis semenjak kehamilannya atau lebih tepatnya saat trimester kedua usia kandungannya saat itu. Lantas seperti apakah Denny Darko juga mencoba meneropong lewat kartu tarotnya terkait hal tersebut? Benarkah faktor-faktor tersebut yang diduga menjadi penyebab keretakan rumah tangga Ricis yang akhirnya berlabuh di pengadilan dan kini sudah dalam proses putusan meski belum berkekuatan hukum tetap? Saya pikir dalam pernikahan tentu saja nafkah lahir dan nafkah batin ya. Cuman kalau di situ saya artikan saja secara, ini bisa saja salah ya. Mungkin hubungan suami istri ya, hubungan biologis, saya pikir itu nafkah batin. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin saja ya menjadi sebuah akibat karena komunikasinya tidak lancar, sehingga ya tentu saja nafkah batin ini nggak tercipta karena kan udah berpisah rumah, merasa kalau ternyata ya suaminya ini kan sering keluar malam atau bekerja atau apapun, terus di situ juga dituliskan juga kalau ditanya di malam hari dijawab kita kan tiap hari bareng mau cerita apa. Nah itu kan sesuatu yang kalau saya kira telat disadari, dan saya sekali lagi katakan ini sesuatu yang pernah terjadi juga dengan saya, bukan nafkah batin ya, maksudnya salah paham akan tidur, terus istri ini perlu diperhatikan, saya malah ya laki-laki kan seperti itu ya, capek, jangankan mandi dia langsung tidur, saya langsung tidur, dan ini terjadi sebuah perselisihan. Itu sesuatu hal yang saya kira sangat wajar. Sementara itu mencoba menjawab rasa penasaran warganet terkait sikap Ricis yang konon lebih sensitif dari sebelum-sebelumnya,
Psikolog memang menjelaskan jika seorang wanita yang dalam kondisi fisik yang sedang mengandung dan mendekati kehamilan cenderung bersikap tak biasa lantaran kondisinya. Psikolog juga membagikan banyak faktor menyebabkan sifat tersebut terbentuk, yaitu kondisi stres yang meningkat, kekurangan jam tidur, atau memiliki beban berlebihan dari anak yang dikandungnya. Maka menurutnya faktor suamilah yang sebenarnya harus berperan besar dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ketika menikah dan mau punya anak kan ada proses tuh istrinya mengandung ya, mengalami kehamilan. Lalu melahirkan dan pasca melahirkan. Nah, setiap wanita di dunia ini kalau mengalami 3 kondisi ini pasti akan mengalami perubahan hormonal dan juga perubahan bentuk tubuh. Udah pasti. Jadi perempuan atau wanita yang mengalami fase-fase ini itu sebenarnya sudah punya stres tersendiri gitu. Ditambah dengan stres memiliki anak, tidurnya kurang atau membawa beban berat saat mengandung dan sebagainya. Jadi stres itu meningkat dan umumnya wanita-wanita seperti dalam situasi seperti ini itu akan punya keunikan dalam cara pikirnya mereka. Nah, seyogianya suami-suaminya harus paham mengenai ini. Jangan diharapkan wanita yang sudah pasca melahirkan dalam 6 bulan pertama ya, itu dianggap dia harus kembali seperti ketika dia masih belum pernah hamil atau punya anak gitu. Sehingga kalau ada perubahan suami jadi terganggu. Nah, ini yang perlu dipahami. Lalu berikutnya, suami itu juga harus punya tanggung jawab yang sama dengan istrinya. Jadi barangkali karena suami tidak mengambil tanggung jawab yang sama, jadi istri lebih banyak porsinya, secara energi dia lebih banyak keluar, lebih letih, lebih capek. Itu mempengaruhi kondisi fisiknya. Nah, apakah ini diperdebatkan atau dikritik dan sebagainya. Nah, ini yang saya nggak paham gitu, sehingga mungkin saja hal-hal seperti ini tidak dikomunikasikan di antara mereka. Jadi barangkali ini terabaikan dan makin lama jadi lebih kompleks dan menjadi sebuah konflik yang terakumulasi gitu ibaratnya. Dan muncullah sejumlah perasaan-perasaan yang terpendam yang kemudian diekspresikan dalam gugatan yang sudah disampaikan ke majelis. Lebih lanjut, psikolog juga menambahkan kemungkinan adanya gesekan antara Ria Ricis dengan diduga ibunda dari Teuku Ryan, kemungkinan dikarenakan keduanya tidak menerapkan batasan-batasan yang seharusnya dibuat pada awal pernikahan. Jika memang hal tersebut sudah dibuat, kemungkinan akan meminimalisir konflik yang terjadi atau adanya pihak-pihak yang mencoba masuk dalam biduk rumah tangga mereka yang sudah kokoh dengan batasan-batasan yang telah dibuat. Ya, sebenarnya kalau kita lihat, ini bicara soal persepsi. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain, apalagi yang sifatnya itu tekstual ya, bentuknya teks gitu, itu bisa tinggi salah persepsinya karena tergantung bagaimana kita memaknai isi atau kata-kata itu, tergantung suasana hati kita, tergantung apa sedang kita kerjakan, kita sedang kita hadapi dan sebagainya. Namun kalau itu diucapkan secara langsung ya, misalnya terdengar suaranya, terdengar juga atau terlihat fisiknya ketika ekspresinya ketika menyampaikan itu. Nah, faktor pengalaman atau budaya kita juga memengaruhi bagaimana itu disampaikan, itu lebih punya arti daripada apa yang disampaikan. Nah, saya nggak tahu, misalnya kata-kata jangan, itu bisa dimaknakan berbeda. Kalau dibunyikan dan diekspresikan dengan jangan, itu bisa berbeda maknanya oleh orang yang mendengar. Nah, ini kan tergantung subjektivitas dari orang yang menangkap pesan itu. Kecuali misalnya kalau pernyataan-pernyataan yang disampaikan itu menyisipkan kata-kata yang kasar, ya, lain itu sudah merendahkan, menghina namanya. Namun kalau nggak ada semua kata-kata kasar atau kata-kata hinaan
boleh jadi ini sebagai sebuah persepsi yang perlu diklarifikasi, perlu dikonfirmasi kepada mertuanya sebenarnya maksud yang disampaikan apa, sehingga tidak salah menangkap atau kita tidak salah menafsirkan pesan tersebut. Di balik hebohnya dugaan campur tangan Ibunda Rian dalam permasalahan ini, yang menarik pula diduga ada campur tangan dari kakak Ricis Oki Setiana Dewi saat konflik di antara mereka mencuat kala itu. Lantas bagaimana Oki melihat putusan yang telah ditetapkan oleh pihak pengadilan? Benarkah pula sebagai kakak ipar sekaligus kakak dari Ricis, ia tak akan bersikap berbeda jika hal tersebut benar telah terjadi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Dikenal cukup aktif diduga untuk meredam konflik sang adik dengan sang suami kala itu, Oki Setiana Dewi memang juga disebutkan Ricis dalam dugaan putusan perceraiannya yang viral, mengupayakan keharmonisan mereka dengan mengajak keduanya untuk beribadah ke Tanah Suci Mekah di akhir Desember 2023 lalu. Namun nasi agaknya sudah menjadi bubur. Segala sesuatu yang dilakukan Oki terbukti tidak manjur. Kini Oki pun hanya bisa memilih untuk menganggap Rian seperti halnya masih keluarga besar mereka. Hal yang sama pun diharapkan Oki kepada keluarga besar Rian. Pasalnya masih ada anak yang harus dijaga oleh mereka secara bersama-sama. Ricis dan Rian kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi. Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Nggak ada yang berubah antara saya dengan Rian. Kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Rian adalah keluarga saya. Dan udah kangen sebenarnya nih sama ayah kangen, sama nyanyi kangen gitu ya. Karena udah lama gak ketemu, nanti mudah-mudahan insya Allah bisa ketemu dalam waktu dekat insya Allah. Jadi sehat-sehat selalu bahwa kami menyayangi semua keluarga insya Allah. Sementara itu dalam poin gugatan yang viral, Rian juga dituding sempat pindah dari rumah yang berlokasi di Kebagusan, Jakarta Selatan, diduga untuk menepi dari permasalahannya bersama sang istri. Padahal sebelumnya rumah tersebut pernah menjadi saksi kisah cinta mereka pasca menikah dan dikaruniai sang buah hati. Lantas seperti apa Oki Setiana Dewi juga menjelaskan perihal Ria Ricis yang memutuskan untuk pindah rumah dari rumah yang sempat ditempatinya bersama Rian? Benarkah hal tersebut pula yang seolah menandakan titik baru di mana Ricis siap hidup tanpa Rian? Ricis pindah rumah itu karena sebenarnya rumah yang di Kebagusan itu memang udah lama dikasih ke ibu kan. Nah jadi memang sebenarnya rumah yang Ricis beli itu memang udah lama, dan rumah yang di Kebagusan memang direncanakan dari dulu mau dikasih ke ibu gitu. Setahu saya sih begitu. Untuk Ricis, untuk Rian juga supportnya, semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap karirnya. Insya Allah karirnya maju, melesat, selamat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Insya Allah
murah rezekinya, kemudian menjadi ayah dan ibu yang baik untuk Moana, dan semuanya saling berkasih sayang insya Allah. Nggak ada yang berubah dari keluarga kami, insya Allah kami tetap menyayangi dan support Rian, dan saya juga sangat yakin nggak ada yang berubah dari keluarganya Rian, tetap support Rian insya Allah. Bagaimanapun juga ada Moana ya sebagai pengikat di antara kita semua insya Allah. Jadi semangat selalu. Sementara itu, di balik hebohnya permasalahan Ria Ricis dan Teuku Ryan, yang tidak kalah menghebohkan tentunya ajang Silet Awards 2024 yang akan memberikan pialanya untuk kategori aktor tersilet. Lantas siapa sajakah nominasinya? Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, Silet Awards 2024 akan membagikan sejumlah kategori penghargaan tersilet pilihan pemirsa yang nantinya akan keluar sebagai pemuncak dari masing-masing kategori sebagai yang tersilet. Dan pastinya perang bintang dan juga persaingan panas antara nominator akan mewarnai semua kategori yang diperebutkan, termasuk di kategori aktor tersilet, yang nominatornya terdiri dari Ahmad Megantara, Fadly Faisal, Christiana Baharudin, Omar Daniel, Randy John, hingga Rizky Bilar. Lalu seperti apa perasaan mereka atas pencapaian berhasil masuk ke jajaran nominasi aktor tersilet di Perang Bintang ajang Silet Awards 2024? Jangan lupa vote aktor kesayangan Anda lewat Instagram official RCTI dan RCTI+. Berarti apa yang sudah kami kerjakan diterima dengan baik sama teman-teman, sama penonton semuanya. Happy sih. Berakting tuh apa ya? Menjadi mungkin ya lebih ke menjadi sih, memerankan karakter yang diberikan dengan sutradara. Terus sebagai aktor tugasnya melayani sutradara, menjalankan yang terbaik, fokus, intinya itu aja. Menyenangkan, sebuah warna baru. Mungkin sebelumnya sudah pernah berkarakter yang positif atau baik, putih seperti Samsul. Tapi mungkin untuk menjadi seorang tukang bubur ini kali pertama, bukan hal yang mudah juga. Pasti semuanya pasti penuh dengan tantangan, penuh dengan bergejolak pastinya, tapi dijalani dengan happy. Kaget kali ya, karena nggak tahu ternyata ada masuk nominasi tersilet. Happy sekali. Ya, alhamdulillah bisa masuk di nominasi Silet Awards, berarti selama ini karya yang dibuat kan diapresiasi sama masyarakat. Jadi ya mungkin itu juga jadi bahan pertimbangan, makanya bisa masuk di nominasi. Cinta Tanpa Karena kan udah hampir 1 tahun ya tayang di RCTI. Jadi dalam waktu 1 tahun ini alhamdulillah kan Cinta Tanpa Karena diapresiasi. Jadi ya semoga bisa menjadi penyemangat juga. Kita sih berterima kasih ya tentunya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan energi dan semangat kita untuk bisa semakin berkarya, dan semakin tujuan kita adalah terus selalu memberikan karya-karya yang baik, karya-karya yang positif. Jadi ya faktor kita untuk bisa semangat ya kita pengen
bisa memberikan sesuatu lah untuk masyarakat, untuk fans, untuk keluarga. Jadi ya mereka ini yang menjadi sumber energi buat kita untuk bisa semakin bersemangat untuk mengeluarkan hal-hal baru. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.